Berjumpa lagi dengan saya Mbah Atmoko, tetap di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri. Oh, ini tetap di tempat syuting yang kemarin di tengah sawah ya teman-teman. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang menurut saya ini kisah menarik dan berdasarkan dari kisah nyata yang dialami salah satu tetangga saya. Jadi tetangga suatu ketika di kampung saya ini ada orang yang meninggal ya teman-teman. Ada orang meninggal, terus teman saya ini kebetulan ikut menggali kubur, menggali makam untuk pemakaman si Fulan yang meninggal itu. Waktu penggalian itu tidak sengaja kebetulan di situ ternyata ada bekas dari jenazah sebelumnya, tapi itu sudah tinggal tulang belulang saja. Akhirnya sama warga ini berinisiatif untuk menutup lagi, jadi diuruk, ditutup beberapa senti itu, mungkin sekitar 1 jengkal segini. Lalu adalah salah satu warga ini yang kebetulan sengaja membawa potongan jari dari si jenazah tersebut. Kebetulan di Mojokerto sendiri, saya kasih gambaran, di Mojokerto sendiri itu pemakaman umum itu enggak ada, apa itu namanya, kalau bahasa Jawa Tengahnya itu kijing. Kijing itu batu nisan, enggak ada batu nisan yang manjang gitu, enggak, tapi cuma patok bagian atas sama bagian bawah saja. Kebetulan waktu itu patoknya itu, tandanya itu, nisannya yang bagian kepala sama bagian kaki itu eh, tidak ada. Jadi warga itu menganggap bahwa di situ itu memang belum pernah dipakai untuk pemakaman sebelumnya. Akhirnya singkat cerita, si seseorang ini membawa potongan tulang dari jarinya itu, dibawa pulang sama orang tersebut. Si potongan tulang ini tadi itu ditaruh di atas pintu masuk ke rumahnya beliau ini. Ditaruh di atas pintu. Singkat cerita, si Fulan ini tadi ini kelupaan, gitu. Lupa kalau membawa tulang itu tadi. Anehnya dari situ, setelah potongan tulang itu tadi ditaruh di atas pintu ya teman-teman, semua keluarganya itu ndak ada yang melewati pintu tersebut. Tapi keluarganya itu juga nggak, maksudnya nggak dikasih kayak seperti penampakan atau apa, itu nggak dikasih lihat seperti itu. Jadi pokoknya sekeluarga itu ndak ada sejak eh, pengambilan si tulang ini tadi, semua keluarganya, anggota keluarganya itu ndak ada yang lewat di depan. Oh, si keluarga itu, seluruh keluarganya itu ada istri sama anak-anaknya, itu lewatnya itu di belakang semua, di belakang semua, sampai beberapa hari. Akhirnya ada tetangga yang notice, oh Pak, itu sampean kok sekarang itu kok di depan itu nggak ada yang nongkrong, biasanya ada yang sampean sekeluarga itu ngobrol di teras belakang, sekarang kok nggak pernah gitu. Karena si Fulan ini tadi lupa, ya menjawab, ya mungkin apa itu sekarang oh, sering kecapean kerja, anak juga kerja, akhirnya yo jarang. Terus anak-anak sama istri itu nggak tahu kenapa kok sekarang ini kalau kemana-mana sukanya lewat pintu belakang. Kebetulan karena perkampungan ya guys, bukan perumahan, jadi untuk apa itu namanya, jalan akses di samping rumah itu ya masih lebar karena yang namanya kampung. Kebetulan juga parkir sepeda motornya itu di samping rumah. Lah samping rumah itu ada untuk tempat parkir sepeda motor sama seperti lumbung untuk menempatkan hasil panen.
jadi ditaruh di samping rumah. Sudah diingatkan seperti itu akhirnya tetap nggak notice nih. Akhirnya ada satu keluarga, salah satu seorang temennya itu koyok melihat perempuan di depan pintu. Perempuannya itu nangis terus. Oh, tapi nggak bersuara, tapi ekspresinya itu seperti nangis, seperti sedih gitu. Karena si tetangganya ini tadi berpikirnya itu saudaranya, salah satu kerabatnya, akhirnya si seseorang ini cuma diem saja, nggak menyampaikan apa-apa. Jadi cuma di ekspresinya itu sedih, menangis gitu. Akhirnya ada tetangga lagi yang datang. Bukan datang sih, kebetulan lewat di depan rumahnya. Itu kejadian hal yang sama. Hal yang sama, eh, melihat perempuan itu duduk termenung di depan pintu pas. Jadi di tengah-tengah pintu itu duduk termenung di situ. Tapi ketika itu si tetangga yang lewat itu mendengar si Fulan ini tadi itu tuh minta tolong gitu. Akhirnya si Fulan ini tadi cerita cerita kok tempat nongkrong ya, kebetulan di Mojokerto sendiri itu warganya itu seneng ngopi gitu loh, ngopi di warung. Akhirnya cerita di warung kopi, kebetulan ada yang tetangga yang satunya itu tadi, tetangga satunya tadi itu juga menceritakan hal yang serupa. Akhirnya lah kebetulan di situ ada Pak RT-nya juga, ada Pak RT. Akhirnya Pak RT itu penasaran, penasarannya gini loh, ini kok ada warga baru, ada salah satu keluarganya, familinya datang bertamu sudah beberapa hari, tapi kok nggak ada laporan. Akhirnya singkat cerita Pak RT-nya itu kebetulan di warga tersebut ada grup WhatsApp-nya, ada grup WA. Dari grup WA itu Pak RT menanyakan di grup itu, di grup RT tersebut itu menanyakan perihal tamu tersebut. Lah si Fulan ini tadi kaget karena apa, nggak ada tamu, nggak ada sanak saudara gitu loh yang berkunjung, yang bermalam di rumahnya. Akhirnya karena penasaran Pak RT itu menelpon si Fulan untuk datang ke rumahnya, dipanggil lah coro kasaran itu, dipanggil ditanyain. Itu yo si apa itu si tetangga saya ini tadi ya menyampaikan bahwa ndak ada tamu karena Pak RT-nya itu dapat laporan dari warga. Akhirnya kurang percaya dipanggil lah istrinya datang. Terus istrinya itu yo menyampaikan bahwa selama ini tidak ada tamu Pak RT gitu. Karena penasaran akhirnya Pak RT ini menyampaikan, "Loh, kalau itu bukan tamu terus siapa? Kok ada beberapa orang yang apa itu melihat ada perempuan di rumah sampean gitu. Terus anehnya itu perempuan itu ada di tengah pintu, di depan pintu gitu." Terus si istrinya itu bercerita, "Iya Pak RT, nggak tahu kenapa yo sejak si Fulan itu meninggal saya ini nggak pernah apa itu keluar rumah itu lewat pintu depan. Kayak anak-anak itu kalau keluar itu ya lebih senengnya lewat pintu belakang. Nggak tahu kenapa Pak RT. Pokoknya kalau mau lewat pintu depan itu rasanya males gitu." Akhirnya Pak RT ini menanyakan, "Oh, sampean kemarin waktu ke makam itu ngambil apa?" Si suaminya itu masih menjawab nggak mengambil apa-apa karena lupa ya. Akhirnya diingatkan Pak RT bercerita kejadian demi kejadian, akhirnya notice lah si Fulan ini. Akhirnya si Fulan ini bercerita bahwa mengambil tulang waktu ada jenazah yang sebelumnya itu ada di bawah itu, di bawah makam itu tadi. Akhirnya dari situ Pak RT menyarankan untuk si tulang itu dikembalikan lagi ke kuburan. Terus
nggak boleh hanya dilempar, harus dikubur selayaknya mengubur manusia. Akhirnya si Fulan ini ke makam tersebut menggali sekitar 1 jengkal atau 2 jengkal untuk menguburkan si tulang itu tadi. Setelah tulang itu dikuburkan di situ, alhamdulillah di situ tuh di keluarganya itu adem ayem, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Terus juga untuk akses keluar masuk itu tiba-tiba itu kayak sekeluarga itu sudah sering lagi lewat di situ. Lewat di situ sudah sering, maksudnya rumah itu auranya itu sudah berbeda. Jadi mungkin ini mungkin dari sini ada hikmahnya. Hikmahnya seperti apa? Kadang itu ada orang yang jahil. Jahil dalam artian gini. Kadang itu ada orang iri ketika ada seorang pengusaha atau katakanlah pedagang, pedagang atau tetangga yang nggak suka atau teman yang nggak suka. Itu ada mitos bahwa jika mengambil tanah dari kuburan disebarkan di warung atau di apa itu bisa menyebabkan hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin dari teman-teman kalau mengalami hal tersebut di rumahnya atau di warungnya atau di tempat usahanya gitu. Misalkan yang biasanya ini rame atau tiba-tiba ada gangguan yang tidak diinginkan yang kita ini tidak tahu, itu lebih baik jangan suuzon kepada tetangga atau apa, tapi coba di area rumah atau toko atau tempat usaha kita itu dibersihkan. Lalu cara membersihkannya seperti apa? Karena kita ini kan anggap saja kita ini tidak tahu. Jadi bisa dibersihkan dengan mengepel. Tapi mengepel ini jangan pakai mopel itu. Lebih tepatnya itu mencuci. Jadi misalkan dagangan, anggap saja punya warung ya teman-teman. Punya warung, lalu warungnya itu yang biasanya rame atau biasanya sehari katakanlah ada pembeli 3, setiap hari ada pembeli 3. Tapi kok tiba-tiba nggak ada pembeli sama sekali. Jadi solusinya adalah buat yang pemirsa YouTuber viewer rasa misteri itu nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah berburuk sangka, nggak usah berprasangka kepada orang lain. Jadi langsung disiram semua lantai itu disiram diguyur air. Sebelum diguyur air itu tadi itu air itu didoakan dengan membaca pertama itu basmalah 3 kali, syahadat 3 kali, terus sholawat 3 kali, terus istighfar 3 kali, terus selanjutnya dibacakan surat al-fatihah sebanyak 7 kali ya buat teman-teman. Lalu um, yang keenam, yang terakhirnya intinya sampean itu niatnya, jadi di situ sampean utarakan bahwa ya Allah saya ndak berniat untuk membersihkan kotoran yang ada di area warung saya, tapi saya membersihkan hati, pikiran dan apapun yang mengganggu usaha saya dan keluarga saya. Jadi doanya itu bukan membersihkan kotoran seperti debu dan yang lain-lain atau, tapi lebih ke arah membersihkan hati, pikiran dan apapun yang mengganggu keluarga sampean. Jadi tidak usah disebutkan yang mengganggu itu apa. Karena ketika sampean itu misalkan mengganggu ini katakanlah si A atau si B atau dari faktor X. Ternyata yang mengganggu ini bukan faktor X, tapi bisa faktor Z atau V atau W, kan bisa jadi. Jadi kita ini tidak tahu. Jadi lebih baik kalau nggak tahu, intinya niatnya itu lebih ke arah jamak. Jadi apapun yang mengganggu sampai minta pertolongan kepada Gusti Allah. Sampean bersihkan, lalu semua itu tadi di apa itu disiram, jangan dipel ya teman-teman, disiram sampai air itu mengalir keluar. Jadi nyiramnya boleh dari dalam keluar, boleh dari luar ke dalam. Jadi misalkan oh ini kalau keluar ndak bisa mas, ini ndak ada gotnya, katakanlah gotnya di belakang, berarti dari depan ini disiram, diguyur air, harus diguyur ya teman-teman, harus diguyur, dibersihkan dengan bacaan-bacaan yang saya sampaikan itu tadi.
Oke, kisah ini cukup sekian. Mungkin bisa disambung di next video. Tetap di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri.